Halo, insan pengadaan. Selamat datang di Rupen TV. Pengadaan barang jasa merupakan salah satu ujung tombak pembangunan nasional yang membutuhkan integritas, profesionalisme, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterwakilan dalam posisi strategis, stereotip gender, maupun hal yang lain. Pendidikan yang baik membekali wanita dengan keterampilan analitis, kemampuan problem solving, dan berpikir kritis sistematis. Melalui pendidikan yang inklusif, bebas dari bias gender dan relevan, dapat menciptakan SDM pengadaan barang jasa yang kompeten dan inovatif dan mampu berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini di program Rupen TV dalam tajuk Peran Pendidikan dalam Mendukung Karir Wanita di Bidang Pengadaan. Bersama saya Linggar Laila dan sejumlah narasumber yang telah hadir. 4 wanita hebat yang merepresentasikan seluruh wanita hebat di Indonesia dalam bidang pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa pemerintah saat ini didukung oleh beberapa wanita yang berkecimpung di bidang pengadaan barang jasa. Kami memfasilitasi proses pengadaan barang jasa atau pemilihan penyedia, khususnya untuk paket-paket pekerjaan yang melalui Pokja Pemilihan. Kita juga memiliki fungsi-fungsi untuk melakukan pendampingan, baik terhadap OPD atau perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat, terhadap penyelenggaraan pengadaan barang jasanya, juga terhadap teman-teman atau rekan-rekan kita di 27 kabupaten kota. Sebagai ujung tombak ya, kita yang menentukan apakah pekerjaan itu dapat dilaksanakan. Sampai dengan kita memastikan bahwa penyedia yang mendapatkan pekerjaan itu adalah orang yang tepat. Dengan memastikan bahwa uh, staf di bawah kita tuh bekerja sebagaimana alur proses yang seharusnya. Hampir 10 tahun saya jadi kepala UKPBJ ya, memegang peranan ini, dan kita baik-baik saja karena kita memegang prinsip seperti satu keluarga. Semua kita bina, kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintah, termasuk kita memberikan informasi, mendidik masyarakat kita agar mengerti bahwa saat ini tidak boleh sembarangan, tetapi harus berjalan di aturan. Integritas itu menjadi hal yang selalu saya dikedepankan, sekalipun kekeluargaan tetap harus mengikuti aturan, karena kita tetap harus belajar agar masyarakat Papua juga bisa lepas landas pada satu ketika. Jadi saya selalu menempatkan diri sebagai seorang mama dan orang tua bagi semua pelaku pengadaan yang ada di Provinsi Papua. Bahkan sebagai pembina, kita selalu merangkul kepala-kepala UKPBJ di bawah kita yang ada di kabupaten kota. Ayo mari segera, bahkan para bupati kabupaten kota tetap melihat kita menjadi induk yang harus diperhatikan dan diikuti. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebagai seorang istilahnya bekerja di kantor dan tentunya sebagai seorang ibu di rumah. Nah, peran sebagai kepala UKPB itu kita ikutin akan menghabiskan 24 jam waktu kita. Namun di sisi bersamaan kita harus tetap menjadi salah satu tulang punggung di rumah gitu ya, karena bagaimanapun sebagai seorang ibu, seorang istri, dan tentunya mempunyai peran tersendiri dalam keluarga. Nah, bagaimana kita membalance itulah yang menjadi salah satu tantangan terbesar buat saya secara pribadi dan tentunya mungkin teman-teman yang lain juga. Nah, clue-nya adalah bagaimana kita bisa melakukan koordinasi kerjasama ya
dengan teman-teman kita, baik di bawah kita, atasan kita, dan yang terpenting juga adalah dengan sektor eksternal. Dalam hal ini, kalau kita bicara pengadaan tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan LKPP, dengan teman-teman KL yang lain, dan yang penting adalah bagaimana kita membina hubungan baik dengan penyedia. Sekali lagi, hubungan baik ini tidak interpretasinya yang lain, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan. Karena bagaimanapun, kalau kita bergerak di bidang pengadaan, tentu tidak terlepas dari hubungan dengan penyedia. Dan tantangan yang kedua adalah tentunya bagaimana kita menjaga integritas. Kembali, integritas ini menjadi salah satu kunci yang paling penting dalam melakukan pengadaan. Jadi siapapun yang bergerak di pengadaan harus mempunyai integritas. Dan bagaimana kita menjaga integritas kita sendiri, itu juga menjadi satu tantangan. Dan yang terlebih utama adalah bagaimana kita bisa menjaga integritas teman-teman yang ada di tim kita, staf-staf kita. Karena bagaimanapun kita tidak bisa bekerja sendiri, kita sendiri yang punya integritas baik, sementara lingkungan kita tidak mempunyai integritas yang sama. Dan kembali, ini adalah tantangan terbesar, dan tentunya dengan kita melakukan secara bersama-sama, kita akan menjadi lebih kuat, baik dari dalam, dan apapun tantangan yang kita hadapi dari luar, insya Allah bisa kita halau. Sekali lagi, integritas itu yang menjadi modal utama dalam kita melakukan pengadaan. Ya, apa namanya, kalau tantangan terbesar selama ini tuh yang kita hadapi ya waktu, lagi kalau punya anak masih kecil, tetapi kita memberi pengertian. Tapi saya punya cerita di tahun lalu, bagaimana ketika tahapan pekerjaan itu berbeda dari konstruksi dan e-purchasing itu luar biasa. Dan saya itu mengalami tekanan yang luar biasa karena suami saya baru saja meninggal. Dan kita cukup mengalami goncangan ya, maksudnya dari pemeriksaan dari mantan gubernur kita, rumah saya juga mengalami penggeledahan. Itu timbul rasa sedikit khawatir gitu kalau terjadi sesuatu buat saya, anak-anak saya gimana, karena suami saya sudah tidak ada gitu kan. Jadi saya tetap berprinsip bahwa oh iya, ini aturan yang tetap harus diikuti sekalipun itu perintah dari atas, bahwa oh KPK menganjurkan harus e-purchasing nih, tapi saya tetap berkukuh e-purchasing pada poin-poin yang mana dulu. Itu diskusi yang terjadi. Dan ya pasti secara perempuan, secara wanita punya sesuatu kelemahan, bahwa ketakutan milik rasa yang besar bahwa saya ambil langkah begini apakah berdampak pada saya, dan pasti berdampak ke anak-anak. Karena kalau terjadi sesuatu ke saya, pasti anak-anak saya dan keluarga saya pasti bermasalah. Itu yang menjadi hal. Jadi saya tetap memegang teguh pada prinsip saya, meskipun pimpinan itu ngomong Ibu Deborah itu keras. Tapi ya kalau kita merasa, saya pikir hati nurani perempuan itu lebih tajam lah. Jadi tantangan itu antara menghadapi kaum teman-teman di luar, tetapi kita harus tetap pakai logika dan hati. Banyak pengusaha Papua yang menuntut mereka harus bekerja, sementara secara kualifikasi itu belum. Itu butuh pendekatan yang ekstra itu, dan menjadi sebuah tantangan di mana kami juga menghasilkan regulasi dalam rangka memproteksi dan lain sebagainya, tetapi regulasi dan kenyataan di lapangan itu berjalan berbeda. Dan kita harus mensinkronkan pikiran semua orang untuk ayo mari sama-sama, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat menjadi tujuan pertama kita gitu. Dan itu dimulai dari kita, contoh kita sebagai perempuan, bahwa oh iya di kantor saya melakukan ini loh. Jadi ketika orang mereka datang ya mereka harus. Jadi tantangannya itu antara realisasi regulasi dan implementasi di Papua, itu yang menjadi tantangan. Tanggung jawab itu adalah ibadah, karena kita diberikan Tuhan untuk memegang satu jabatan, artinya kita dianggap mampu, dan keluarga kita pasti harus menopang kita. Komunikasi dengan pihak luar tetap menjaga antara wibawa dengan yang tadi posisi menjadi teman dan sahabat, itu memang harus kita tetap mainkan peranan itu. Yang tadi sampaikan Jabar bahwa komunikasi perempuan jauh lebih super lah. Jadi kita pasti bisa menempatkan diri antara kita bicara dalam ketegasan aturan, tapi kita bisa mengayomi mereka bahwa melakukan bekerja, dan prinsip utama adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu saya pikir pendekatan lebih humanis lah, kalau saya berpikirnya demikian, untuk bisa
menyelaraskan antara regulasi dan melaksanakan pengadaan barang jasa kepada semua orang, lintas sektoral maupun kepada para pemangku kebijakan di atas kita, di bawah, di samping, vertikal, horizontal, semuanya harus kita selaraskan. Kami memiliki suatu program yang kami sebut dengan West Java Digital Marketplace. Ini merupakan salah satu inovasi dari kami untuk bisa meningkatkan, mensupport ya, mendukung teman-teman pelaku usaha UMKM dan juga koperasi untuk bisa lebih memperluas pasar mereka, khususnya dalam belanja barang dan jasa pemerintah gitu ya. Kita memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM dan koperasi ini untuk onboarding ke dalam marketplace atau toko daring yang sudah cukup banyak bekerja sama menjadi mitra kami di Pemprov Jabar. Hingga saat ini itu ada 7 gitu ya, ada 7 mitra kami dan bukan tidak mungkin dan kami berharap ke depannya akan lebih banyak lagi toko daring yang terlibat. Inisiasi dari program ini kita khususkan ke pelaku usaha yang perempuan. Karena pada saat awal inisiasi dari program ini berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah yang ada di Pemprov Jabar, diantaranya DP3 AKB yang khusus menangani pemberdayaan perempuan, kemudian juga Biro Pemerintahan dan juga Biro BUMD. Jadi pada saat itu kita berkolaborasi bersama untuk memajukan atau memberdayakan perempuan Jawa Barat, yaitu khususnya para pelaku usaha UMKM. Awalnya dikhususkan kepada perempuan, namun akhirnya kita luaskan kepada seluruhnya untuk tadi masuk ke dalam marketplace sehingga dia reach out atau jangkauan pasarnya bisa lebih luas lagi. Di mana di tahun 2024 kemarin itu kita berhasil onboardingkan 867 pelaku usaha gitu yang tadi mayoritas adalah perempuan. Kami itu selalu dipesankan jadi kalau yang maju itu jangan provinsinya saja gitu ya. Jawa Barat bisa dibilang maju itu kalau 27 kabupaten kotanya juga maju. Jadi kami sangat concern terhadap pembinaan kepada teman-teman di kabupaten kota sehingga alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 kemarin itu apabila dari indikator penyelenggaraan PBJ ya kita mengenal level maturitas gitu, kami semua alhamdulillah baik provinsi maupun 27 kabupaten kota kita sudah berada di level 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Kesehatan itu baru berdiri tahun 2022. Dan pada saat bersamaan saya bergabung, itu bulan April 2022, disitulah dimulainya suatu kebijakan terbaru mengenai pengelolaan e-katalog, di mana pada saat itu diberlakukannya rezim bebas gitu ya untuk penayangan produk-produk di e-katalog. Kementerian Kesehatan itu adalah salah satu kementerian yang mengelola katalog sektoral kesehatan yang customer-nya itu adalah seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi kami mengelola sektor kesehatan dengan customer lebih dari 3.000, bahkan mungkin lebih kalau kita hitung apotek dan sebagainya. Nah, sehingga baik buruknya pengelolaan e-katalog sektoral kesehatan itu tentunya akan berpengaruh terhadap proses pengadaan di sektor kesehatan. Nah, ini adalah salah satu yang waktu itu memang menjadi tantangan terbesar buat kita bagaimana dengan rezim yang bebas tayang kita bisa mengelola katalog secara prudent dan tentunya efektif. Salah satu inovasi terbesar kami di Kementerian Kesehatan adalah kita mulai membuka etalase-etalase konsolidasi di e-katalog. Jadi ini beda dengan konsolidasi konvensional, tetapi kita konsolidasi di e-katalog. Dan itu juga kita sudah mulai tahun 2023, di mana kita membuka etalase konsolidasi untuk antropometri dan USG. Jadi ini salah satu kebijakan juga combine antara penguatan di katalognya sendiri dan afirmasi PDN. Customer-nya adalah seluruh dinas kabupaten kota yang tentunya mempunyai anggaran DAK untuk pengadaan kedua alkes tersebut, dan di luar alkes itu pun DAK kita juga mempunyai pengadaan secara nasional, sehingga
Dengan etalase konsolidasi yang kita ciptakan, kita bisa efisiensi sekitar 900 miliar. Tahun 2023, kita membuka etalase konsolidasi Alkes untuk alat-alat besar atau high-tech, yaitu alat radioterapi dan KJSU, kanker jantung, stroke dan uro atau ginjal. Dengan proses konsolidasi di e-katalog yang cukup lama, itu kita bisa pangkas waktunya sekitar 2 bulan selesai gitu ya, dan menghasilkan efisiensi dari harga tayang di e-katalog 20-30%. Bisa kita bayangkan kalau harganya dari 73 miliar turun menjadi 54 atau 58 miliar, tentu menjadi satu prestasi yang luar biasa. Daerah-daerah yang mempunyai anggaran DAK untuk pengadaan itu bisa mempunyai referensi harga dengan yang sudah lebih terkontrol, artinya sudah kita negosiasi terlebih dahulu. Walaupun memang tentu PPK masih punya tanggung jawab masing-masing dalam proses pengadaannya. Kita juga melakukan konsolidasi untuk obat. Nah, terutama untuk obat-obat yang layanan JKN, ada beberapa daerah yang tidak bisa membeli harga obat sesuai dengan batas claimingnya sehingga mengalami defisit. Nah, dengan kita melakukan konsolidasi obat di e-katalog, harganya bisa kita tekan sehingga rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani JKN tidak mengalami defisit. Dan ini akan berpengaruh juga pada BPJS Kesehatan, karena kembali ketika biayanya bisa kita tekan, tentu pengeluarannya bisa kita tekan secara nasional. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa salah satu inovasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan tentunya adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi di e-katalog ya, berbeda dengan rezim tayang yang bebas, dan itu berpengaruh kepada sektor kesehatan. Harapan kita ke depan, kami di Kementerian Kesehatan bisa lebih banyak menyediakan etalase-etalase yang terkonsolidasi, dan tentunya kita mengantisipasi dengan kebijakan baru platform 6, kita juga melihat adanya potensi kita melakukan hal serupa. Dengan demikian, pengeluaran belanja di sektor kesehatan bisa kita tekan, dan kembali kita bisa menghemat dan tentunya bisa memberikan yang lebih baik. Dengan berbagai inovasi tersebut, alhamdulillah kemarin tahun 2024, kita di Kementerian Kesehatan dianugerahi sebagai Kepala UKPBJ berprestasi nomor 1 untuk kategori KL tahun 2024. Dan tentunya tadi sebagaimana disampaikan Bu Lia, itu tidak kerjanya Kepala UKPBJ gitu ya, tetapi kerja seluruh tim dan tentunya seluruh stakeholder termasuk LKPP yang memberikan support luar biasa kepada kami di Kementerian Kesehatan. Yang pertama-tama itu awal menjadi JFPPBJ di kesehatan ya, di bidang kesehatan tahun 2016 pada mulai-mulainya, awalnya berkatalog tapi belum banyak ya Mbak ya gitu ya. Itu ya kami melayani itu pelaksanaan pengadaan tender item mes yang pertama-tama per item gitu. Itu awalnya dulu karena untuk pengadaan alat kesehatan itu yang dimasukkan ke dalam badan ya, implan itu dulu dilakukan dengan pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Karena sebelumnya diyakini bahwa ukuran alat kesehatan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu hanya bisa diketahui setelah membedah tubuh tersebut gitu. Jadi itu kita karena di situ harganya dengan penunjukan langsung itu tidak ada bersaing. Jadi harga implan pada saat itu 2005-2006 itu implan jantung itu dengan harga untuk biaya untuk operasi jantung itu sangat tinggi sekali. Satu implan itu satu PC sampai 27 juta 2015-2016 itu. Jadi karena kita melakukan berkat juga bimbingan dari LKPP pada saat itu adalah Pak Muji Santosa, kami berani nih untuk melakukan tender item mes per item, itu yang pertama-tama dilakukan waktu itu. Nah, jadi dengan melaksanakan tender item mes per item lagi ya, itu akhirnya kita dapat melaksanakan pengadaan efektif efisien untuk pembelian implan tersebut sehingga layanan rumah sakit untuk BPJS itu dapat sesuai dengan tarif seperti itu. Sebelumnya tarifnya itu membengkak itu. Jadi itu bisa efisiensi kami
pada saat Maret 2016 itu dengan tata cara seperti itu, waktu itu belum pernah dilakukan hal yang begitu gitu. Nah, itu bisa optimalisasinya, efisiensinya itu sampai lebih dari 150%. Dari 27 juta satu pieces, akhirnya waktu itu implan jantung itu turun menjadi 10 juta sebelum masuk katalog. Dan setelah masuk katalog kan bisa berubah menjadi 5 juta, 2,5 juta. Tapi itu adalah yang pertama-tama kami lakukan. Saya mewakili JFPPBJ gitu ya, Jafung pengadaan ya. Saya sebagai salah satu Jafung terlama karena mulai dari awal 2014 meniti dari mulai JFPPBJ pertama, muda, dan Madya. Semuanya dengan uji kompetensi gitu. Dengan uji kompetensi. Jadi kami ya sebagai JF itu kita menginisiasi wadah konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi Jafung-Jafung pengadaan di Indonesia. Jadi saya salah satu pendiri dari organisasi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Jafung, untuk meningkat wadah berkonsultasi, untuk wadah untuk membimbing ya, untuk mentoring Jafung-Jafung yang ada sehingga dia bisa berkompetensi, integritas pastinya untuk pengadaan di Indonesia. Jangan saya bahwa pengadaan itu ilmunya beragam ya, kompleks gitu. Jadi kalau perempuan-perempuan mau terjun di pengadaan, nggak hanya cukup satu bidang ilmu saja yang harus dipahami, banyak sekali. Jadi dalam bekerja itu banyak ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu manajemen. Kalau di pengadaan kesehatan ada ilmunya kesehatan, alat kesehatan gitu ya. Ada ilmu komunikasi dan segala macam ilmu ada di pengadaan ini berkecimpung. Jadi mungkin untuk jafung-jafung pengadaan gitu ya, teman-teman saya yang sesama profesi gitu. Yang pastinya tetap memegang tuntutlah ilmu sejak dari lahir sampai dari buayan hingga liang kubur gitu ya. Jangan pernah menyerah untuk selalu meningkatkan pendidikan kita dan ilmu kita. Karena pengetahuan yang ada di kita saat ini ya, baik sudah adanya informal, informal gitu ya, yang sudah kita lakukan selama ini, itu hanya secuil dari ilmu yang ada di dunia ini gitu. Jadi saya pesannya bagi Kartini pengadaan untuk para para pejuang wanita pengadaan gitu, jangan pernah menyerah untuk kembali mengikuti pendidikan, update ilmu terus-menerus karena semuanya ini akan selalu berkembang di pengadaan ya. Baik itu semuanya, baik itu kebijakan ataupun sistem informasinya. Sebagai seorang wanita, kita juga berperan sebagai madrasah ilmu buat anak-anaknya. Itu kalau dalam ajaran kita. Bagaimana kita juga di dalam kedudukan kita sebagai kepala biro, kita punya peran itu. Bagaimana kita harus mendidik, membina teman-teman, staf-staf di kita, supaya mereka selalu meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya. Saya ini merasa bangga ya menjadi bagian dari wanita-wanita yang terlibat di area PBJ ini dan juga saya bangga melihat semakin banyak ya perempuan yang terlibat aktif dan juga menunjukkan kompetensi dan prestasi yang luar biasa di bidang PBJ. Salah satu kelebihan wanita kalau menurut saya adalah di mana saat kita menjalankan tugas kita tidak hanya menghadirkan pikiran tapi kita juga menghadirkan hati gitu ya. Jadi hal itu yang tentunya bisa memberikan warna dan juga kekuatan tersendiri dalam dunia pengadaan barang jasa ini. Terus semangat gitu ya, tetap kuat menjaga profesionalisme dan juga integritas kita sehingga kita bisa menjadi agen perubahan yang menunjukkan bahwa perempuan mampu membawa proses pengadaan barang jasa yang bersih gitu ya, yang efisien dan juga berkelanjutan dan tentunya yang paling penting adalah bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Jangan ragu untuk kita terus selalu belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi, mengambil ruang, mengambil posisi untuk terus memberikan kontribusi sebagai perempuan Indonesia yang kuat dan hebat. Baik untuk seluruh wanita-wanita hebat yang ada di pengadaan barang dan jasa, tetaplah bekerja, tetap tingkatkan kompetensi, tetaplah berguna bagi negeri di mana engkau ada,
karena ilmu yang sudah kau dapatkan harus kau implementasikan, dan mari kita bekerja untuk Indonesia lebih baik dengan karya-karya kita, dan kita tetap mencerminkan bahwa Kartini-Kartini atau wanita-wanita adalah perempuan-perempuan yang bisa mengatur segala sesuatunya berjalan dengan baik dan memastikan bahwa semua baik-baik saja, karena peran seorang wanita di dalam pengadaan barang dan jasa untuk Papua lebih baik dan Indonesia lebih baik lagi. Tingkatkan kompetensi, jangan malu untuk bersaing dengan para pria, karena di pundak kalian ada memikul beban generasi yang luar biasa, karena ibu kalau benar pasti di bawah generasi akan mengikuti jejak dari seorang ibu, dan kitalah Kartini-Kartini itu karya kerja kita sangat itu. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semangat Kartini menginspirasi kita untuk terus memajukan pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa dan pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang pengadaan barang jasa. Dan semangat Kartini sudah menginspirasi kita bagaimana seorang ibu bisa memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana kita tidak berputus asa dalam meningkatkan ilmu, tidak berputus asa dalam selalu belajar. Dengan kemampuan ketekunan yang kita punya, insya Allah kita akan bisa memberikan kontribusi di bidang pengadaan khususnya, dan tentunya kontribusi untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita Kartini-Kartini adalah perempuan-perempuan hebat. Di tangan kita akan lahir generasi-generasi emas bagi tanah Pertiwi, bagi Indonesia, demi kesejahteraan bangsa. Para Kartini pengadaan adalah wanita-wanita yang hebat, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan. Mari kita terus mendukung dan memberdayakan wanita dalam pengadaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Ingat, jaga diri, jaga keluarga, jaga instansi kita, dan jaga negara kita. No KKN. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus Kartini Pengadaan Indonesia. Jadi hidup Kartini-Kartini pengadaan, sukses selalu. Hari ini kita telah berdiskusi bersama dalam ruang dialog yang inklusif, mengangkat suara dan peran para wanita di bidang pengadaan barang jasa. Melalui kisah nyata, refleksi, dan diskusi, semoga dapat menginspirasi dan mendorong terciptanya ekosistem pengadaan yang lebih setara, adil, dan memberdayakan. Saya Linggar Laila beserta seluruh narasumber pamit. Salam sehat. Salam sehat. Salam pengadaan. Pengadaan.